Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Tirtasari Syalaga, mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah 1D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil resensi saya sebagai tugas akhir dari mata kuliah Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif. Buku yang saya resensi yaitu buku yang berjudul Ulum Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Rosihon Anwar MAG yang merupakan cetakan pertama pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh Pustaka Setia sebanyak 236 halaman dengan ukuran buku 16 x 24 cm. Adapun tentang penulis yaitu Profesor Dr. Rosihon Anwar MAG, beliau lahir di desa dan kecamatan Ciwaru di Kabupaten Kuningan pada tanggal 15 September 1969. Mulai tahun 1995, beliau menjadi staf pengajar di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan aktif juga menjadi anggota Dewan Tahqiq Departemen Agama Republik Indonesia. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi tentang ilmu-ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran. Nah teman-teman, buku ini memiliki 10 bab, di mana terbagi lagi menjadi subbab yang menjelaskan bab yang dibahas. Pada bab pertama, penulis membahas mengenai ulum Al-Quran dan perkembangannya. Ulum Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum yaitu ilmu, sedangkan Al-Quran yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan kepercayaan, yang ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan akhir surah An-Nas. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulum Al-Quran ialah sekumpulan ilmu yang membahas berbagai aspek dari Al-Quran. Kemudian, penulis membahas tentang sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui 3 tahapan. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Allah ke Laul Al-Mahfuz. Kemudian tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Laul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu di langit pertama. Dan pada tahap ketiga, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Kemudian bab selanjutnya membahas mengenai asbab an-nuzul. Adapun arti dari asbab an-nuzul yaitu sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian penulis membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Nah, menurut perspektif masa turunnya, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan menurut perspektif tempat turunnya, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di sekitar Mekah seperti Arafah, Mina, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Kuba. Lalu menurut perspektif objek pembicaraannya, Makkiyah ini ialah ayat yang menjadi kitab oleh orang Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat yang menjadi kitab dari orang Madaniyah. Kemudian penulis membahas mengenai muhkam dan mutasyabih. Muhkam ialah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui secara gamblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah SWT. Kemudian membahas mengenai mukjizat. Mukjizat ialah sesuatu luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui Nabi dan Rasulnya sebagai bukti kebenaran adanya kenabian dan kerasulannya. Kemudian
selanjutnya penulis membahas mengenai nasyid dan mansyuk, qiraat Al-Quran, kemudian membahas tentang munasyabah Al-Quran, dan bab yang terakhir membahas mengenai tafsir, takwil, dan terjemahannya. Adapun arti tafsir ialah ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan tujuan dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, adapun kelebihan yang saya dapatkan dari buku Ulum Al-Quran ini yaitu buku ini memiliki pembahasan yang singkat namun mudah dipahami. Kemudian penulis memberikan sumber yang dapat dipercaya yaitu dari sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan sumber utama dari Al-Quran. Kemudian buku ini memiliki senantiasa memiliki contoh di setiap pembahasannya sehingga pembaca mudah memahaminya. Akan tetapi buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu masih ada sejumlah kata yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca karena tingginya bahasanya. Namun, pendapat saya dengan orang lain tentunya berbeda. Mungkin saja kekurangan yang saya sebutkan tadi, orang lain tidak menganggap itu sebuah kekurangan. Teman-teman, buku ini tentunya sangat berguna bagi mahasiswa seperti kita, serta masyarakat luas yang ingin memahami tentang Al-Quran. Baiklah, demikianlah hasil resensi dari buku Ulum Al-Quran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.